Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zenita Oktriani dengan NPM 2300286. Izinkan saya mempresentasikan hasil analisis saya mengenai sistem hukum civil law dalam pemenuhan tugas perbandingan hukum kelas G. Selamat menyimak. Baik, langsung saja kita menuju ke penjelasan dari PowerPoint yang telah saya buat mengenai sistem hukum civil law. Apa sih itu civil law? Civil law adalah sistem hukum yang dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi. Bentuk sumber hukum dari sistem hukum civil law ini berupa peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, jurisprudensi, dan lain sebagainya yang nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Lalu negara dari penganut civil law ini menempatkan konstitusi tertulis pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundangannya yang kemudian diikuti oleh undang-undang dan peraturan lain di bawahnya. Lalu bagaimana sih karakteristik dari sistem hukum civil law ini? Yang pertama itu adanya sistem kodifikasi. Kodifikasi itu adalah menyusun, mengatur berbagai aturan hukum dalam satu kesatuan. Contohnya itu di kita ada KUH Perdata, ada KUHP, ada KUHD, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah hakim tidak terikat dengan preseden atau doktrin stare decisis sehingga undang-undang menjadi rujukan hukum utamanya. Doktrin stare decisis ini adalah putusan pengadilan sebelumnya dalam menangani kasus-kasus serupa. Sistem yang menganut doktrin ini yaitu adalah sistem common law. Kemudian yang ketiga adalah sistem peradilannya bersifat inkuisitorial, artinya itu hakim dapat berperan aktif dalam menyelidiki fakta suatu kasus, mengumpulkan bukti, ataupun menginterogasi saksi. Lalu bagaimana sih sejarah dan perkembangan dari sistem hukum civil law ini? Yang pertama kita masuk dulu ke era hukum Romawi pada tahun 450 Masehi, di mana adanya kodifikasi hukum tertulis pertama di Roma. Namanya adalah Twelve Tables. Twelve Tables ini lahir dari tuntutan masyarakat pada saat itu agar hukum tidak dimonopoli oleh bangsawan. Terdiri dari 12 aturan hukum yang mencakup hukum keluarga, hukum harta benda, pidana, dan acara. 12 Tables ini sendiri dipajang di Forum Romawi, di mana menegaskan prinsip transparansi dan kepastian hukum yang menjadi fondasi sistem hukum civil law modern. Salah satu prinsip terkenalnya yang mungkin kita juga familiar pada saat ini yaitu keadilan retributif atau lex talionis. Misalnya itu seperti mata dibalas mata, gigi dibalas gigi, atau nyawa dibalas nyawa. Kemudian kita masuk ke tahun 534 Masehi, di mana ada kodifikasi hukum Romawi yang dibuat oleh Kaisar Justinian I yang bertujuan untuk merapikan hukum yang pada saat itu semakin kompleks. Nama kodifikasinya sendiri adalah Corpus Juris Civilis, di mana di bawah Tribonian, yaitu 16 tim ahli hukum yang ikut serta dalam menyusun 4 bagian dari Corpus Juris ini. Mencakup dari Undang-Undang Kaisar, kemudian ada digesta atau pendapat ahli hukum, kemudian ada buku ajar hukum, orang, benda, dan tindakan, lalu juga ada novelae, yaitu Undang-Undang baru pasca tahun 534 Masehi. Karya ini melestarikan warisan hukum Romawi dan kemudian menjadi model sistem hukum modern. Asas terkenalnya yaitu keadilan adalah kemauan tetap untuk memberikan hak kepada setiap orang. Lalu masuk ke abad pertengahan di tahun 1100 sampai 1500 ini terbagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama itu dari kebangkitan hukum Eropa dulu. Jadi setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi pada tahun 476 Masehi, hukum Romawi itu nyaris hilang dan tergantikan oleh hukum kesukuan. Sekitar tahun 1070 Masehi, naskah digesta atau tadi di masa era Romawi itu pendapat para ahli pada saat itu akhirnya ditemukan kembali di Italia yang kemudian memicu kebangkitan studi hukum atau revolusi studi hukum pada saat itu.
Irnerius, atau yang dikenal juga sebagai Bapak Ilmu Hukum Modern, yang mulai mengajar di Universitas Bologna dengan metode glossing atau catatan penjelas yang melahirkan dua generasi ahli, yaitu glosator pada abad ke-12 dan komentator pada abad ke-13 sampai ke-14. Studi hukum ini menyebar ke seluruh universitas Eropa, membentuk ius komun atau hukum umum yang berdampingan dengan ius proprium atau hukum lokal, di mana mendorong profesionalisasi dan unifikasi pemikiran hukum. Lalu lanjut ke Universitas Bologna di Italia sebagai pusat studi hukum pada tahun 1088, di mana Universitas Bologna ini juga didirikan oleh ya, Irnerius, Bapak Ilmu Hukum Modern pada saat itu, di mana metodenya itu terbagi menjadi dua, ada metode diskusi dan analisis. Mazhab besar pada saat itu pun yang terlahir ada glossators, yaitu menafsirkan teks hukum, dan ada komentators yang menyesuaikannya dengan zaman. Tokoh pentingnya pada saat itu ada Accursius, di mana dia menyusun glossa ordinaria di mana berisi ribuan penjelasan hukum yang kemudian menjadi rujukan utama hingga ke abad 16. Bologna sendiri memberi dasar akademik bagi hukum Romawi dan mempengaruhi pendidikan hukum modern hingga saat ini. Baik, lanjut memasuki era kodifikasi modern. Nah, pada tahun 1804, sebelum Revolusi Prancis terjadi, keadaan hukum pada saat itu sangat kacau, di mana eh, adanya ratusan sistem lokal yang mengatur wilayah pada saat itu, yang tentunya akan menyebabkan perbedaan prinsip. Lalu Napoleon itu berinisiatiflah untuk menyatukannya melalui Kode Napoleon pada tahun 1804, di mana berisi 2.281 pasal yang terdiri dalam 3 buku, yaitu mengenai orang, benda, dan cara memperoleh harta. Ini sudah mulai familiar dengan sistem hukum kita pada saat ini, yaitu KUH Perdata. Lanjut, kode ini itu menekankan kesetaraan hukum, kebebasan individu, kepemilikan pribadi, dan sekularisasi hukum dengan bahasa yang jelas dan struktur yang sistematis. Pengaruhnya itu menyebar ke Eropa, Amerika, Afrika, Asia, Indonesia, yang kemudian menjadi model hukum modern di banyak negara. Lanjut pada tahun 1838, setelah Belanda merdeka dari Napoleon tahun 1813, Belanda menyusun kodifikasi hukumnya sendiri yang lebih sesuai dengan tradisi lokal mereka. Johann Rudolph dan timnya menyusun Burgerlijk Wetboek atau yang kita kenal BW, yang kemudian disahkan pada tahun 1838 dan diberlakukan di Hindia Belanda atau Indonesia pada tahun 1848 untuk golongan Eropa. BW sendiri terdiri dari 4 buku, yaitu mengenai orang, benda, perikatan, dan pembuktian daluarsa. Meski mirip dengan kode Napoleon, BW ini lebih detail, kemudian memakai bahasa istilah Belanda dan dipengaruhi hukum adat Jerman pada saat itu. BW juga menjadi dasar hukum KUH Perdata Indonesia yang masih berlaku hingga saat kini. Kemudian bagaimana sih penyebaran koloni Eropanya sendiri? Nah, penyebaran civil law ini ke dunia terjadi lewat kolonialisme langsung. Itu contohnya ada di Belanda ke Indonesia, Prancis ke Afrika dan Asia, Spanyol ke Amerika Latin. Kemudian yang kedua itu terjadi karena resepsi sukarela seperti Jepang, Turki, dan Thailand. Yang ketiga itu pengaruh tidak langsung. Contohnya itu ada Mesir dan Cina. Nah, sistem ini itu ditransplantasi dari Eropa, lalu diadaptasi secara lokal dan tetap dipertahankan setelah kemerdekaan karena infrastrukturnya yang sudah berjalan, kemudian SDM-nya juga sudah familiar atau sudah terlatih. Kemudian biaya perubahan itu, misalnya merubah sistem hukum itu sangat tinggi gitu. Dan juga dianggap modern serta memberikan kepastian hukum. Jadi masih relevan lah si sistem hukum ini hingga saat ini. Nah, dari 12 tables tadi, 12 tables Romawi hingga hukum 150 negara saat ini, civil law itu telah berkembang lebih dari 2.500 tahun melalui 3 fase, yaitu fase fondasi, preservasi, kemudian kodifikasi.
Lalu berdasarkan wilayah berlakunya, ini ada beberapa negara yang memberlakukan sistem civil law di negaranya. Itu ada Prancis tentunya, ada Jerman, Italia, Spanyol, Swiss, Brazil, dan juga di Asia ada Indonesia dan Jepang. Lalu bagaimana sih sumber hukumnya? Nah, ini saya akan jelaskan lebih jelas mengenai sumber hukum dari sistem hukum sivil sendiri. Itu yang pertama ada konstitusi atau undang-undang dasar. Konstitusi adalah hukum tertinggi yang mengatur prinsip dasar negara. Di Indonesia sendiri, konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menjadi acuan utama, di mana semua aturan hukum harus sesuai konstitusi dan jika pertentangan bisa dibatalkan lewat judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kedua adalah peraturan perundang-undangan. Undang-undang adalah aturan tertulis yang dibuat oleh DPR dan Presiden untuk mengatur hal penting dalam negara. Dalam sistem civil law, undang-undang menjadi sumber hukum utama eh, dalam mengatasi masalah hukum yang diselesaikan juga berdasarkan isi undang-undang tersebut. Undang-undang ini berlaku umum, yang artinya untuk semua orang dalam situasi tertentu dan impersonal, yaitu tidak membedakan siapa orangnya. Kemudian lanjut ke sumber hukum ketiga, ada peraturan pemerintah atau PP, kemudian ada Perpres, ada Permen, dan peraturan lainnya yang merupakan aturan turunan dari undang-undang yang dibuat oleh lembaga eksekutif untuk menjabarkan dan melaksanakan ketentuan dalam undang-undang secara teknis dan operasional. Kemudian sumber hukum yang keempat ada kodifikasi hukum tertulis. Contohnya itu seperti KUH Perdata, ada KUHP, ada KUHAP, ada KUHD yang sebagian besarnya itu berasal dari warisan hukum Belanda dan masih berlaku di Indonesia hingga saat kini. Lanjut ke sumber hukum kelima, itu ada jurisprudensi, artinya putusan pengadilan sebelumnya yang kemudian dijadikan acuan dalam kasus serupa. Meskipun bukan sumber hukum utama, tapi jurisprudensi ini juga penting untuk menjaga konsistensi dan penegakan hukum. Kemudian sumber hukum keenam ada doktrin atau pendapat para ahli yang dapat dijadikan rujukan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum, terutama jika aturan tertulis tidak cukup jelas atau belum mengatur suatu hal. Kemudian yang terakhir ada sumber hukum dari kebiasaan atau yang kita kenal sih hukum adat ya saat ini, di mana praktik hukum yang telah berlangsung secara lama yang kemudian akhirnya diterima oleh masyarakat sebagai hukum. Berlaku jika tidak ada aturan tertulis atau belum diatur secara jelas gitu oleh hukumnya, dan juga selama tidak bertentangan dengan hukum positif atau konstitusi. Selanjutnya, pasti dong ada kelebihan dan juga kekurangan dari penerapan sistem hukum civil law ini. Kita mulai dari kelebihannya dulu, di mana kelebihan civil law ini yang pertama itu memiliki hukum tertulis yang dikodifikasi secara sistematis, di mana dapat memberikan kepastian hukum yang tinggi karena aturannya sudah jelas dan dapat diakses oleh semua pihak. Yang kedua, struktur hukumnya yang logis, terorganisir, yang kemudian memudahkan proses pembelajaran dan penerapan baik oleh praktisi hukum maupun oleh masyarakat umum. Yang ketiga, ini ada peran legislatif sebagai pembuat hukum utama yang memungkinkan negara mengatur berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh dan seragam. Yang terakhir, sistem ini itu cocok untuk negara yang berkembang karena dapat diterapkan secara top down dan mendukung pembangunan institusi hukum yang stabil. Lalu apa sih kekurangannya? Nah, kekurangan dari civil law ini itu sifatnya kaku dan kurang fleksibel dalam menghadapi kasus baru. Hakim juga tidak bisa menciptakan hukum lewat putusan dan perubahan hukum butuh proses yang panjang. Ya, contohnya bisa kita lihat itu banyak pembaharuan undang-undang atau kitab undang-undang yang memerlukan koordinasi antar lembaga, juga perlu pembahasan yang lebih lanjut dan itu biasanya memakan waktu bertahun-tahun hingga disahkan dan kemudian dapat diberlakukan. Sehingga yaitu tadi proses perubahannya itu butuh waktu yang panjang. Dan juga nih karena si prosesnya ini lambat atau lama itu jadi kurang merespon perubahan sosial dan jika tidak dilengkapi itu dengan interpretasi dan adaptasi lokal. Jadi maksudnya kurang bisa cepat merespon atau beradaptasi dengan yang terjadi atau misalnya ada kasus baru gitu. Jadi dia harus membutuhkan waktu yang lama gitu. Baik, kita sudah sampai ke bagian kesimpulan.
Kesimpulannya yaitu sistem hukum civil law adalah sistem hukum yang berbasis pada hukum tertulis dan kodifikasi, berasal dari tradisi hukum Romawi melalui 12 Tables dan Corpus Juris Civilis yang lalu berkembang di Eropa melalui Universitas Bologna dan dikodifikasi secara modern dalam Kode Napoleon dan Burgerlijk Wetboek atau BW. Kemudian penyebarannya ke seluruh dunia terjadi melalui kolonialisme langsung, resepsi sukarela, dan pengaruh tidak langsung, menjadikannya sistem hukum dominan di lebih dari 150 negara. Di Indonesia sendiri, warisan civil law terlibat dalam KUH Perdata yang berasal dari BW Belanda, serta dalam struktur hukum nasional yang menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi dan undang-undang sebagai sumber hukum utama. Kelebihan civil law terletak pada kepastian hukum, eh, sistemat sistematisasi, dan kemudian ada kemudahan akses. Dan juga kelemahannya itu adalah sifatnya yang kaku dan kurang fleksibel terhadap perubahan sosial. Meski demikian, civil law tetap relevan karena mampu memberikan stabilitas hukum dan mendukung pembangunan institusi hukum di negara berkembang. Contohnya seperti Indonesia. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai sistem hukum civil law. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.